Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Ini menanggapi ya komentar saudara kita. Ini saya sambil buka laptop ini teman-teman ya. Kaitannya dengan visualisasi ke sebuah tempat atau ke sebuah pemakaman ya. Anda melihat gambar ya. Anda melihat gambar di sebuah internet atau apalah, surat kabar atau apa, misalkan makam Sunan Kalijogo. Terus Anda visualisasikan ya. Anda visualisasikan Anda ke sana. Anda ke sana, apakah bisa seperti itu? Bisa ya. Ya, contoh misalkan ya, ada makam Sunan Kalijogo, Anda ambil di internet, ya, Anda belajar visualisasi, ya, sampai Anda merasakan Anda sudah ada di sana. Nah ini juga butuh proses ya, butuh proses. Karena Anda kalau melatih teknik semacam ini, itu nanti jatuhnya juga bisa terawangan, bisa melihat gaib, bisa raga sukma ya, konsepnya seperti itu ya, konsepnya seperti itu, bukan hanya dimensi pikiran saja ya, bukan hanya membayangkan saja. Kalau Anda hanya membayangkan saja ya, biasanya akan masuk ke alam halusinasi, alam ilusi ya. Jadi ini tidak sesederhana apa yang Anda pikirkan itu loh ya, apa yang Anda bayangkan ya. Contoh misalkan, ini Anda bisa melatihnya ya. Nah, saya buat video ini ya menggunakan HP ya, atau tablet. Nah, ini saat ini menggunakan tablet ya. Ketika saya membuat video ini, saya bisa melihat wajah saya langsung ya, karena pakai kamera depan, kamera selfie ya. Nah, terus kalau Anda ingin visualisasi ya, pejamkan mata Anda. Habis ngomong semacam ini kan saya bisa melihat wajah saya ya. Terus tak pejamkan mata semacam ini. Nah, kira-kira bisa enggak saya masih bisa melihat wajah saya gitu? Bisa enggak saya masih bisa melihat wajah saya gitu? Ketika mata saya terpejam, itulah visualisasi. Itu baru tahap masuk ya, alam pikiran ya. Sama halnya ketika Anda melihat sebuah makam ya, makam wali ya, atau makam siapapun dengan jarak jauh misalkan, itu tahap visualisasinya seperti itu gitu loh ya. Anda melihat sudah tersimpan di alam pikiran Anda, tapi belum masuk ke alam energi, belum masuk ke alam rasa. Kalau Anda sudah masuk ke alam energi, sudah masuk ke alam rasa, nanti Anda akan mencium bau-bau di tempat itu gitu. Mencium baunya, merasakan udaranya, itu secara totalitas itu Anda akan merasakan semua, seolah-olah Anda berada di tempat itu. Dan bisa jadi Anda akan melihat kotam-kotam atau makhluk halus yang ada di sekitar itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya, itu bisa saja ya. Ini butuh latihan ya. Misalkan Anda tidak punya uang, mau ziarah ke makam Sunan Ampel ya, Anda lihat fotonya saja, Anda visualisasikan seolah-olah Anda ada di sana ya, sampai Anda bisa merasakan energi di tempat itu ya. Nah, alangkah lebih baiknya pernah datang ke tempat itu ya, sehingga Anda tahu. Paham ya? Sehingga Anda tahu rasanya semacam ini. Baru ketika Anda pernah ke tempat itu, Anda bisa lakukan di rumah. Ini akan sangat membantu seperti itu. Nah, ini yang namanya peka suasana alam. Peka rasa, peka suasana alam. Ini adalah basic dasar terbukanya mata batin. Ya, raga sukma ini ya harus seperti ini. Ya, dasarnya ini.
yang dilatih secara terus-menerus, bukan seperti yang di YouTube itu ya. Ya. Ayo tak bantu Raga Sukma, ya 5 menit langsung bisa Raga Sukma, itu halusinasi. Itu khayalan. Sing bener ini seperti ini, dilatih bener gitu. Ya. Anda visualisasi mana objek yang mau Anda capai atau Anda tuju. Ya, terus Anda melatih diri Anda. Melatih visualisasi pikiran, masuk lebih dalam, ya, merasakan energinya sampai kelihatan jelas. Ini butuh latihan ya teman-teman. Ya, saya dulu itu latihan ya, latihan tanpa sengaja gitu ya. Jadi latihan yang saya lakukan itu tanpa sengaja, tidak paham sebenarnya saya gitu ya. Kalau aktivitas pekerjaan yang saya lakukan itu melatih itu gitu ya. Saya dari Lumajang ya, Lumajang ke Jember. Ya, Lumajang ke Rambipuji ke Jember. Jember ini ke Kalisat. Ya. Habis Kalisat ke Bondowoso. Habis Bondowoso melewati Kumitir ya. Pindah ke Gendeng, Banyuwangi. Habis Gendeng Rogo Jampi, Banyuwangi kota, Situbondo, Besuki Kraksan. Habis Kraksan Probolinggo, pindah lagi Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, pindah lagi Magetan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, pindah lagi Jombang, Mojokerto, Pelosok, ya, Babat, Lamongan, pindah lagi Surabaya. Loh, jadi seperti itu selama 4 tahun 9 bulan. Saya setiap hari itu pindah lokasi, pindah tempat. Nah, itu visualisasi itu ya. Sehingga saya di tempat-tempat ya, misalkan ya, saya merasakan saat ini ya, saya visualisasi di Banyuwangi gitu ya. Saya bisa merasakan Banyuwangi sedang apa saat ini, bisa merasakan. Karena saya pernah berada di sana. Saya hafal alamnya, lokasinya. Nah, itu dimensi pikirannya ya. Dimensi batinnya kita lebih fokus, lebih dalam lagi, akan kelihatan gaibnya. Siapa penguasa Banyuwangi? Demitnya kelihatan. Ya, basic dasarnya ya seperti itu. Ya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Nah, kita akan jawab lagi lebih dalam di materi-materi selanjutnya. Ini sudah 8 menit teman-teman ya. Tak batasi 8 menit saja, tidak lama-lama. Ya, besok kita bahas lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.